Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat penting. Namun sayangnya luas kawasan hutan di Indonesia mengalami penurunan, yaitu sekitar 2 juta hektar per tahun menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu penyebab menurunnya luas kawasan hutan di Indonesia yaitu illegal logging. Illegal logging sendiri merupakan aktivitas pembalakan hutan yang dilakukan secara ilegal. Maraknya kasus illegal logging di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, area hutan yang sulit dijangkau. Yang kedua, sulitnya pengawasan di kawasan hutan. Dan yang terakhir, pengawasan yang hanya mengandalkan tenaga kerja manusia. Illegal logging detector terdiri dari dua macam node. Node yang pertama yaitu node sensor dan node yang kedua yaitu node koordinator. Untuk komponen pembentuk node sensor terdiri dari yaitu yang pertama STM32 pil yang akan difungsikan sebagai microcontroller, dan yang kedua sensor suara tipe MAX 4466 yang akan digunakan untuk menangkap sinyal suara, dan yang ketiga LED yang akan digunakan sebagai output notifikasi daripada node sensor. Komponen yang kelima yaitu XBS2C sebagai modul komunikasi. Untuk komponen yang keenam yaitu baterai 3,7 volt sebagai sumber daya untuk node sensor. Untuk komponen yang ketujuh yaitu micro USB charger sebagai modul charger pada baterai. Untuk komponen yang kedelapan yaitu USB booster 5 volt sebagai step up output 5 volt. Terakhir adalah panel surya sebagai supply daya mandiri untuk node sensor. Untuk komponen pembentuk node koordinator, yang pertama yaitu node MCU sebagai microcontroller pada node koordinator dan juga sebagai pengirim data menuju ke server. Untuk komponen yang kedua yaitu XBS2C sebagai modul komunikasi pada node koordinator agar node koordinator bisa mendapatkan data dari node sensor. Untuk sistem pendeteksi suara gergaji mesin pada illegal logging detector menggunakan konsep dari fast Fourier transform untuk mengubah sinyal suara berupa time domain menjadi frekuensi domain, di mana fast Fourier transform sendiri memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama nilai dari block size. Block size sendiri merupakan jumlah data yang diperoleh dalam satu kerangka, dan yang kedua yaitu Fmax atau frekuensi maksimal. Fmax merupakan frekuensi tertinggi yang terolah pada Fourier transforms. Dan yang ketiga yaitu sampling frekuensi atau Fs. Sampling frekuensi merupakan jumlah data yang diperoleh per detik dengan rumus Fmax sama dengan Fs dibagi 2. Dan yang terakhir merupakan time sampling atau frame size, yaitu merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan Fourier transform dengan rumus T sama dengan N per Fs. Berikut merupakan contoh konversi sinyal audio dari sampel suara gergaji mesin. Dapat terlihat pada frekuensi domain, pola suara gergaji mesin terdapat pada rentang frekuensi 220 Hz, 440 Hz, 660 Hz, dan 880 Hz. Berikut merupakan sistem jaringan topologi mesh pada illegal logging detector. Pada sistem jaringan ini, node sensor 3 hanya bisa melakukan pengiriman data ke node koordinator melalui node sensor 1 atau node sensor 2. Jika node sensor 1 dan node sensor 2 tidak aktif atau mati, maka node sensor 3 akan otomatis tidak bisa melakukan pengiriman data ke node koordinator. Berikut merupakan tampilan antarmuka utama pada aplikasi illegal logging detector. Berikut merupakan antarmuka utama pada aplikasi bagian monitoring beserta fungsinya. Berikut merupakan antarmuka utama pada aplikasi bagian database beserta fungsinya. Pengujian pertama dimulai dengan pengujian pada sampel suara gergaji mesin. Tujuan daripada pengujian kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah illegal logging detector mampu mendeteksi
sampel suara gergaji mesin, dan yang kedua untuk mengetahui jarak pendeteksian maksimal daripada illegal logging detector. Selain itu, pengujian juga memanfaatkan laptop sebagai sumber suara. Output pada pengujian kali ini yaitu berupa nyala LED sebagai indikator bahwa sampel suara gergaji mesin telah terdeteksi. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian terhadap sampel suara non-gergaji mesin. Sampel suara non-gergaji mesin yang digunakan merupakan kombinasi atau gabungan dari sampel suara burung, hujan, dan serangga. Tujuan daripada pengujian kali ini yaitu untuk mengetahui kemungkinan kesalahan terjadinya pendeteksian pada illegal logging detector. Kemungkinan kesalahan pendeteksian dapat terjadi apabila sampel suara non-gergaji mesin terdeteksi sebagai sampel suara gergaji mesin. Untuk output pada pengujian kali ini yaitu berupa nyala LED sebagai indikator bahwa sampel suara non-gergaji mesin terdeteksi sebagai sampel suara gergaji mesin. Untuk pengujian selanjutnya yaitu pengujian terhadap sampel suara kombinasi. Sampel suara kombinasi yang digunakan merupakan kombinasi atau gabungan dari beberapa suara meliputi sampel suara gergaji mesin, sampel suara burung, sampel suara serangga, dan sampel suara hujan. Pengujian ini bertujuan untuk mensimulasikan kondisi di dalam hutan, di mana terdapat beragam suara dalam satu waktu tertentu. Output pada pengujian kali ini yaitu berupa nyala LED, sebagai indikator bahwa suara gergaji mesin telah terdeteksi. Pengujian kali ini juga memanfaatkan laptop sebagai sumber suara.